Jika Anda sudah melakukan reboot, hard reset, factory reset, bahkan mematikan bloatware tapi HP Android tetap sejelmot, maka solusinya adalah overclock. Nah, apa itu overclock pada HP Android? Nah, overclock Android adalah menjalankan prosesor Android pada kecepatan di atas kecepatan standar atau di atas kecepatan bawaan pabrik. Misal, kecepatan bawaan HP adalah 1 GHz. Maka setelah di overclock, kecepatannya jadi meningkat setara dengan kecepatan prosesor 1,5 GHz, membuat kinerja Android lebih ringan dan lincah. Tapi ingat, kesalahan pada proses overclock dapat menyebabkan kerusakan pada HP dan garansi tidak berlaku lagi. Cara overclock setiap HP Android itu berbeda-beda, bahkan ada sebagian HP tidak bisa di overclock. Sama seperti komputer, Android juga mempunyai sebuah otak yang bekerja untuk melakukan suatu aktivitas. Otak tersebut namanya prosesor. Jenis prosesor serta ukurannya itu mempengaruhi kinerja pada Android. Semakin besar maka semakin baik pada kinerjanya. Contoh, jenis prosesor yang umum digunakan oleh HP Android kekinian seperti Snapdragon, Qualcomm, Tegra, MediaTek, dan diikuti dengan jumlah inti yang nilai tertentu. Ya, misal 1 GHz, 2 GHz, Qualcomm, dual core, dan sebagainya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, fungsi overclock Android adalah untuk memaksa otak Android agar bekerja lebih cepat, sehingga HP Android harus di-root terlebih dahulu agar proses overclock dapat dilakukan. Manfaat dari overclock Android adalah bisa menaikkan dan menurunkan kinerja CPU Android sesuka hati. Apa aja ya Om kelebihan dan kekurangan dari overclock prosesor Android? Kelebihan overclock Android adalah aplikasi berbobot besar dapat berjalan cepat dan lancar. Game bergerak lebih mulus, anti goyang patah-patah, sistem jadi lebih responsif dan anti nge-lag. Meskipun demikian, hal ini tergantung pada spesifikasi awal HP. Ya, kalau HP keluaran tahun 2013 ke bawah dengan single core dan cuma 1 GHz, ya tetap saja tidak mungkin mampu memainkan game PUBG Mobile maupun game perang Android, apalagi dengan settingan grafis maksimum. Ngimpi. Sedangkan kekurangan overclock Android adalah membuat komponen HP jadi cepat panas. Pada kasus tertentu dapat merusak mesin HP karena keseringan overheating. Pada dasarnya, masalah overheating akibat dari sistem memaksa prosesor bekerja lebih keras dari seharusnya, alhasil cepat panas dan boros baterai. Ibarat mesin kendaraan, ya, yang di bore up dari 150 cc kemudian dijejali piston ukuran 200 cc. Ya memang mesin jadi responsif sih, becek gas juga terasa ringan, tapi efeknya boros bahan bakar dan rentan jebol. Resiko umum akibat overclock Android adalah HP mendadak break atau mati total, ya tidak bisa masuk ke sistem OS atau boot loop, nomor IMEI hilang, dan memperpendek usia HP. Apakah HP saya perlu di overclock Om? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya akan tanya balik. Apakah Anda merasa akhir-akhir ini kinerja HP Anda terus lemot? Sudah melakukan apapun tapi tetap saja HP Android berjalan sangat lambat. Apakah Anda tidak memiliki kemampuan untuk ganti HP dengan spek yang lebih tinggi? Apakah tidak masalah kehilangan garansi atau malah garansinya sudah kadaluarsa? Apakah Anda bersedia terima segala resiko dari kegagalan root, flashing, dan overclock? Apakah Anda sudah mengerti cara nge-root, flash ROM, dan
restore backup Android. Jika semua dijawab ya, maka lakukan overclock CPU Android. Hah? Kagak.